Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita sedang belajar, konteks pembelajaran kita adalah setiap orang melakukan komunikasi tapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang menjalin hubungan lebih dari kata-kata. Dan kita belajar tentang 4 tingkatan di dalam menjalin hubungan. Sekarang kita belajar tentang visual. Apa yang orang lihat? Ya, itu adalah visual. Nah, kita belajar di segmen sebelumnya tentang pernyataan pentingnya 7 detik. Pertama, ketika ada pertemuan. Nah, orang dapat melihat banyak dalam 7 detik. Mereka dapat memutuskan bahwa mereka tidak ingin mendengar apapun yang akan disampaikan seorang pembicara, atau mereka dapat begitu tertarik kepada seseorang. Sebagai seorang pelopor penghapusan perbudakan dan sebagai seorang rohaniawan, Henry Ward Beecher menegaskan, ada orang-orang yang ceria, periang, ramah, menyenangkan, di mana Anda secara naluriah merasa nyaman di dekat mereka karena mereka berbuat baik kepada Anda. Kedatangan mereka ke suatu ruangan itu seperti membawa penerangan di sana. Nah, sahabat Mr. Sorchan, jika kita ingin meningkatkan kemampuan kita untuk membangun hubungan dengan orang lain secara visual, ikutilah nasihat-nasihat berikut ini. Yang pertama, singkirkan pengalihan perhatian. Tidak diragukan lagi. Langkah pertama untuk membangun hubungan secara visual adalah meningkatkan kesempatan sehingga orang-orang memperhatikan hal-hal yang benar dan tidak teralihkan perhatiannya, tidak terdistract ya, tidak terganggu perhatiannya. Jika kita cukup rapih dan mengenakan pakaian yang tepat untuk situasi yang kita hadapi, maka itu adalah permulaan yang baik. Banyak orang telah kehilangan kesempatan di dalam menjual, merusak wawancara atau interview, atau dipermalukan saat kencan karena penampilan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Juga adalah bijaksana untuk mengurangi pengalihan perhatian dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan atau gerakan-gerakan otot wajah yang tidak terkendali. Tanyalah keluarga kita dan teman-teman, jika kita secara teratur menunjukkan perilaku yang menangkap perhatian mereka dan mengalihkan fokus mereka dari apa yang sedang kita komunikasikan. Jika kita adalah pembicara publik, salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan adalah merekam kita dengan video. John Love, seorang pemimpin yang memberikan komentarnya di blognya, John C. Maxwell menulis gini, saya tidak pernah menyadari berapa banyak kesalahan non-verbal yang saya buat sampai saya menyaksikan diri saya di video. Sekarang itu menjadi kebiasaan saya untuk kembali menyaksikan diri saya di video untuk melihat bukan hanya apa yang saya katakan, tetapi juga bagaimana saya mengatakan. Video tidak berdusta. Lalu yang kedua, mengembangkan ekspresi kita. Mengembangkan ekspresi kita. Para aktor besar dapat menyampaikan sebuah kisah secara menyeluruh tanpa mengucapkan sebuah kata. Hanya dengan menggunakan ekspresi wajah. Dan entah kita sadar atau enggak,
kita juga menyampaikan pesan melalui ekspresi wajah kita. Bahkan orang-orang yang suka memasang wajah kosong dan bekerja keras untuk tidak tersenyum atau membiarkan orang lain mengerti apa yang sedang mereka pikirkan, sedang menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, yaitu pengasingan. Dan itu membuat membangun hubungan dengan orang lain hampir mustahil. Jika kita ingin wajah kita berbicara untuk kita harus berusaha menggunakan wajah kita untuk mengkomunikasikan sesuatu yang positif. Saat istri John dan John berjumpa dengan cucu-cucu mereka berusaha untuk mewujudkan kepada cucu-cucu betapa bahagianya mereka dapat berjumpa dengan cucu-cucu mereka. Saat mereka tiba di rumah John dan istri, mereka berhenti dari apa yang sedang mereka kerjakan agar cucu-cucunya tahu betapa senangnya kebersamaan mereka. Dan mereka mengkomunikasikan hal itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan senyuman, pelukan, ciuman. Mereka ingin bahwa cucu-cucu merasa dikasihi, diterima, dan merasa istimewa setiap kali terjadi pertemuan. Nah, sahabat Mr. Sorchan, saat kita sedang berkomunikasi dengan sekelompok pendengar, ekspresi wajah menjadi sangat penting. Umumnya, semakin besar jumlah audien, semakin banyak ekspresi wajah yang harus dibutuhkan. Tentu saja, teknologi telah mempengaruhi cara orang berkomunikasi dalam jumlah audiens yang besar. John sendiri masih ingat ketika dia berbicara di satu kelompok di mana di ruangan itu ada big screen, ya, ada LED besar, dan layar lebar itu terletak beberapa meter jauhnya di sebelah John, sehingga John merasa bingung orang-orang tuh ngelihat ke dia atau ke screen tersebut. Nah, disitulah dia harus menekankan ekspresi wajah karena terlihat jelas oleh audiens. Nah, sahabat Mr. Sorchan, tidak peduli siapa kita atau dengan siapa kita sedang berusaha untuk berkomunikasi, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dengan tersenyum kepada orang-orang dan lebih ekspresif. Bahkan jika kita bekerja di suatu lingkungan yang keras atau sebuah budaya perusahaan yang tenang dan serius, kita tidak perlu mengekspresikan wajah yang tegang sepanjang waktu. John menjumpai hal itu pada saat dia masih muda. Saat dia masih di kelas 3 SD, dia ingat sesuatu pagi melihat diri dia di cermin dan berpikir, saya bukan seorang yang tampan. Apa yang akan saya lakukan dengan wajah seperti ini? Kemudian dia tersenyum dan dia berpikir, itu lebih baik. Salam untuk menjadi konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar, dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.